Puji Tuhan. Salam dari Yerusalem buat seluruh jemaat GPKDI DCC Taman Surya. Shalom, apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu semua baik dan sehat. Suara saya Bapak Ibu cukup jelas? Oke, thank you buat responnya. Nah, Bapak Ibu, di bulan Agustus ini kita akan belajar dengan sebuah tema. Ini Bapak Ibu, ya, yang menjadi tema gereja kita di bulan Agustus. Ya, Bapak Ibu melihat gambar apa di sana? Itu adalah gambar gereja Taman Surya. Jadi selama sepanjang bulan Agustus ini Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar bagaimana kita mengasihi gereja lokal, ya, atau mengasihi keluarga rohani. Jadi kalau bicara mengenai gereja lokal, itu adalah bicara tentang keluarga rohani. Yuk Bapak Ibu kita ucapkan sama-sama, bicara gereja lokal artinya bicara tentang keluarga rohani. Ya, yuk ucapkan sekali lagi. Bicara gereja lokal, bicara tentang keluarga rohaniku. Salah satu Bapak Ibu faktor penyebab kenapa jemaat bisa pindah gereja, karena jemaat tidak mengasihi gereja lokalnya, ya, karena jemaat tidak mengasihi keluarga rohaninya. Salah satu penyebab kenapa pasangan suami istri bisa bercerai, karena pasangan suami istri tidak mengasihi pasangannya. Jadi selama Bapak Ibu pasangan suami istri mereka saling mengasihi, pasti mereka tidak bercerai. Selama jemaat mengasihi keluarga rohaninya, gereja lokalnya, pasti Bapak Ibu dia tidak pindah gereja. Yang setuju, yang sepakat, angkat jempolnya. Nah, kita akan baca Bapak Ibu ayatnya, Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ini perintah Bapak Ibu untuk kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi perintahnya terutama, ya, kepada semua orang itu perintahnya, ya, betul. Tetapi secara khusus terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, terjemahan bahasa Indonesia yang ada suaranya Bapak Ibu yang sering saya baca, dia menggunakan kata bukan kawan-kawan, tapi menggunakan kata keluarga. Jadi terutama kepada keluarga kita seiman. Artinya kita berbuat baik kepada banyak orang, betul itu perintah. Tetapi terutama kepada keluarga rohani kita. Terutama kepada gereja lokal kita. Nah, itu perintahnya Bapak Ibu. Ya. Bertumbuh memerlukan keluarga rohani. Bertumbuh memerlukan gereja lokal. Ini alasan yang sering kali Bapak Ibu kita dengar ketika jemaat pindah gereja. Kenapa kamu pindah gereja? Ya karena saya di gereja itu nggak bertumbuh.
Nah, ya. Kalau yang pertama, mengapa kita bisa pindah gereja? Karena kita nggak mengasihi gereja lokal kita, karena kita nggak mengasihi keluarga rohani kita. Tapi alasan yang kedua, yang sering kita dengar, kenapa pindah gereja? Karena saya tidak bertumbuh. Nah, makanya Bapak Ibu, supaya jemaat, supaya kita bertumbuh rohani kita, maka kita memerlukan keluarga rohani. Yang setuju, katakan amin. Angkat jempolnya. Nah, Bapak Ibu, 3 kebenaran pagi hari ini di bulan Agustus yang akan kita pelajari sama-sama. Kebenaran yang pertama, bahwa gereja adalah keluarga rohani, tempat kita bertumbuh. Jadi saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mencintai gereja lokal kita, ketika kita mencintai keluarga rohani kita pasti bertumbuh. Ya, kalau kita nggak bertumbuh, berarti ada something happen, ada something wrong, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru. Efesus 4 ayat 15 dikatakan apa? Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi di dalam gereja lokal kita, keluarga rohani kita, kita sama-sama Bapak Ibu bertumbuh. Untuk apa? Menjadi serupa Kristus. Ya. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, ke arah Dia. Jadi kita nggak mungkin bisa bertumbuh rohani kita menjadi normal, menjadi maksimal Bapak Ibu, tanpa kita ada di dalam keluarga rohani. Jadi kita bisa bertumbuh secara normal, secara sehat, ketika kita berada di dalam keluarga rohani, ketika kita berada di dalam gereja lokal, karena keluarga rohani adalah tempat kita bertumbuh. Lihat Bapak Ibu, contoh seorang anak kalau dia berada di dalam keluarga, maka dia menjadi anak yang akan bertumbuh jadi normal. Bapak Ibu setuju? Ya, papa mamanya, keluarga itu menolong, membimbing, mengarahkan, memberi dia makan yang bergizi dan sebagainya. Beda dengan anak yang tumbuhnya tidak di dalam keluarga. Nah, nanti bulan depan, Bapak Ibu, September kita akan bahas bagaimana kita mencintai keluarga jasmani kita. Ya, kalau bulan lalu, bulan Juli kita bahas bagaimana kita mengasihi Tuhan kita Yesus. Tapi bulan Agustus kita belajar sama-sama mencintai, mengasihi keluarga rohani kita, gereja lokal kita, supaya apa? Kita bertumbuh. Bertumbuh kemana? Bertumbuh ke arah serupa Kristus. Pasti Bapak Ibu kita akan menjadi pribadi yang bertumbuh dengan normal dan sehat. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu dari gereja mula-mula. Ya, kehidupan jemaat mula-mula, Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul. Ya, mereka berkumpul berada di dalam keluarga rohani mereka, berada dalam gereja lokal mereka. Untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Nah, kita tahu Bapak Ibu, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, gereja mula-mula, mereka bertumbuh begitu dahsyatnya, berkembang begitu dahsyatnya, dan begitu luar biasa. Mereka menjadi terang, menjadi berkat. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu, gereja bisa berkembang di seluruh dunia, itu karena dimulai dari pergerakan kehidupan jemaat gereja mula-mula. Mereka berkumpul, berarti Bapak Ibu mereka berada di dalam sebuah komunitas, keluarga rohani mereka. Bapak Ibu lihat, ya, pohon kalau hari ini ditanam di tempat A,
dicabut lagi besok dipindahkan ke tempat B, dicabut lagi pindahkan ke tempat C. Saya percaya Bapak Ibu, pohon itu nggak akan tumbuh. Bapak Ibu setuju? Pohon itu pasti akan mati. Bagaimana Bapak Ibu pohon itu akan tumbuh, hidup dan berbuah? Dia berada di tempat yang pasti, di tempat A. Nah demikian Bapak Ibu kehidupan kita sebagai jemaat. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi, anak Tuhan, orang percaya yang bertumbuh rohaninya. Kalau kita tidak punya keluarga rohani, kalau kita nggak punya gereja lokal. Nah, belajar kita mencintai gereja lokal kita, keluarga rohani kita yang penuh dengan kekurangan. Ya, di dunia ini Bapak Ibu mesti tahu tidak ada gereja yang sempurna. Kalau ada gereja yang sempurna, Bapak Ibu saya sudah pindah gereja dan cari gereja yang sempurna itu. Karena ketika kita pindah gereja kemanapun, percayalah Bapak Ibu, gereja itu pasti punya kelemahan, kekurangan. Yang nggak ada yang sempurna. Nah makanya Bapak Ibu, poin yang pertama, kebenaran yang pertama yang kita perlu pelajari, yang kita perlu mengerti Bapak Ibu, bahwa gereja adalah keluarga rohani. Gereja adalah keluarga rohani, tempat di mana kita bertumbuh menjadi pribadi yang semakin hari serupa dengan Kristus. Saya percaya ketika kita mencintai keluarga rohani kita, gereja lokal kita, kita akan bertumbuh rohani kita normal dan sehat. Ya, seperti yang dialami kehidupan jemaat gereja mula-mula Bapak Ibu. Ya. Kebenaran yang kedua yang kita perlu pelajari, mengasihi keluarga rohani gereja lokal bukan sekedar kata-kata, ya, tidak memakai topeng. Jadi kalau kita bilang mengasihi keluarga rohani kita, mencintai gereja lokal kita, itu bukan basa-basi, tapi kita tunjukkan dengan sikap perbuatan kita. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ingat Bapak Ibu, perintah itu harus dilakukan. Katakan bersama saya, harus. Kalau harus itu berarti mau tidak mau harus dilakukan, dikerjakan. Tidak ada pilihan, no choice. Kalau kita tidak lakukan ada sanksinya, ada konsekuensinya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Diulangi Bapak Ibu. Berarti ini perintah yang serius, yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam keluarga rohani kita, dalam gereja lokal kita. Bagaimana Bapak Ibu kita mengasihi bukan sekedar kata-kata, pakai topeng. Bapak Ibu tahu manusia yang paling capek di dunia ini adalah manusia yang pakai topeng. Ada seorang badut Bapak Ibu, dia suka ngelawak, dia suka menghibur orang. Ya, satu waktu Bapak Ibu, seorang bapak ini datang ke dokter, dia mau berobat. Misalnya dokter, bapak sakit apa? Pria itu tidak menjawab pertanyaan dokter, sampai membuat dokter itu sedikit jengkel dan kesel. Dokter itu berkata kepada bapak itu, Pak, kayaknya bapak salah tempat, bukan kemari. Bapak datang aja ke seorang badut, seorang pelawak yang bisa menghibur. Bapak ini stres. Nah, bapak itu menjawab pada dokter itu, dia katakan, Pak dokter, yang Pak dokter katakan itu adalah saya. Saya adalah badut, saya adalah seorang pelawak yang bisa menghibur orang. Tetapi dia katakan apa? Saya sendiri tidak bisa menolong diri saya. Bapak Ibu, pagi ini mari. Ketika kita berkata mencintai, mengasihi keluarga rohani gereja lokal kita, mari jangan pakai topeng. Tunjukkan sikap kita, perbuatan kita, komitmen kita, bukan sekedar kata-kata, ya. Karena mengasihi adalah sebuah perintah yang harus dilakukan. Ini lihat contoh kehidupan jemaat mula-mula kisah 2:45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, ya, kepada jemaat gereja lokal, keluarga rohani mereka, sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu,
Mungkin hari-hari ini kita mendengar berita yang sangat viral. Seorang pria bernama Akili Tio, ya, asal asli dari Aceh, dia berhasil di Palembang, dia menyumbang 2 T. Ya, banyak Bapak Ibu selama pandemi ini orang menyumbang ratusan miliar. Tapi dia melebihi dari ratusan miliar. Dia menyumbang sampai 2 T. Itu dia pesankan sebelum dia meninggal kepada anak-anaknya. Itu sebagai bukti apa? Itu dia mencintai bangsa Indonesia. Sekalipun dia dikatakan sebagai warga negara keturunan Tionghoa. Tapi dia buktikan bahwa dia mencintai Indonesia. Dia nggak mau semakin banyak korban yang jatuh karena COVID. Kekurangan oksigen, kekurangan perawatan dan sebagainya. Ini sebuah hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Sampai dokter pribadinya ketika diwawancarai itu sangat terkejut ketika anaknya Pak Akili Tio menelpon dokter pribadinya yang sudah puluhan tahun. Dokter itu seorang profesor, ditelepon oleh anaknya mau nyumbang buat COVID-19. Dokter bertanya, kamu mau nyumbang berapa? Dia bilang 2 T. Dokternya sampai bingung. Tanya lagi yang kedua kali dengan bahasa logat Palembang. Berapa kau menyumbang? Bahasa Palembangnya, saudara. Dia bilang, Pak Dokter, kami mau nyumbang 2 T. Wow, ini luar biasa. Bapak Ibu, mari kita mau menunjukkan cinta kasih kita kepada keluarga rohani kita, gereja lokal kita. Jangan pakai topeng, bukan sekedar kata-kata, tapi tunjukkan dengan sikap perbuatan kita. Mungkin kita mulai melakukan dengan hal-hal yang sangat sederhana, sangat simpel. Mulai memberikan WA, bertanya apa kabarnya, ya, telepon, bagaimana kabarnya, atau hal yang lain Bapak Ibu yang kita bisa bantu. Kalau kita punya berkat, banyak berkat, kita belum bantu Bapak Ibu. Ya, kita tahu Bapak Ibu bahwa segala jerihlah kita tidak pernah menjadikan kita kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Ya, kalau kita sadar Bapak Ibu bahwa harta kita, berkat itu semua dari Tuhan, bukan punya kita. Berarti kita belajar taat. Halo Bapak Ibu, amin. Yang setuju akan jempolnya. Supaya Bapak Ibu kita bisa mempraktekkan kasih. Supaya kita bisa berbagi kasih. Di tengah-tengah pandemi, biarpun saya tidak berkelimpahan, tapi saya belajar Bapak Ibu taat kepada firman. Apa yang Tuhan perintahkan saya lakukan, saya kerjakan Bapak Ibu. Ya, itu poin yang kedua, bagaimana Bapak Ibu kita mengasihi keluarga rohani kita, bukan dengan kata-kata, apalagi pakai topeng. Yuk Bapak Ibu, pagi ini, siapa yang kita perlu bantu? Siapa yang kita perlu tolong? Siapa yang kita perlu praktekkan berbagi kasih? Yuk lakukan Bapak Ibu. Supaya jemaat Taman Surya semuanya hidup dalam berkat Tuhan. Katakan amin. Ya, kita belajar Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu kita menyelesaikan konflik sebagai keluarga rohani. Konflik jangan kita lihat sebagai suatu hal yang negatif. Ya, konflik kita lihat sebagai suatu sisi yang positif. Memang kalau hari-hari ini kita mendengar positif Bapak Ibu, orang takut Bapak Ibu. Kalau dulu seorang pria berkata kepada banyak orang, puji Tuhan, istriku positif. Tapi sekarang kalau seorang pria berkata istrinya positif, orang kabur semua, saudara. Ya, jadi konflik jangan kita lihat sebagai sisi yang tidak baik. Lihatlah konflik sebagai satu sisi bagian proses kehidupan sebagai keluarga rohani, sebagai gereja lokal. Untuk kalau Bapak Ibu kita saling belajar mengampuni. Halo? Saling mengampuni. Katakan 2, 3, saling mengampuni. Karena di antara kita Bapak Ibu tidak ada yang sempurna. Termasuk Pak John, gembala sidang kita. Termasuk Pak Dwi, termasuk saya, dan yang lainnya pemimpin-pemimpin.
Kami bukanlah orang yang tidak punya kelemahan, kekurangan. Tidak. Tapi bagaimana Bapak Ibu ketika kita berada dalam sebuah gereja lokal, keluarga rohani kita belajar saling mengampuni, saling menerima. Lihat Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, waktu saya dan istri jadi gembala sidang di Tangerang, ada dua keluarga yang ribut berantem. Mereka konflik. Waktu kami selesaikan, Bapak Ibu, dua keluarga itu bilang begini, Pak Bambang pilih keluarga mana? Keluarga saya atau keluarga dia? Kalau Pak Bambang pilih keluarga dia, saya keluar pindah gereja. Yang sebelah berkata, Pak Bambang pilih mana? Pilih keluarga saya atau keluarga dia? Kalau pilih dia, saya keluar pindah gereja. Saya bilang kepada dua keluarga itu, dua-duanya saya pilih karena dua-duanya adalah anak rohani saya. Nah, ketika mereka menyadari sebagai keluarga rohani, mereka konflik, itu saya katakan sebagai proses kehidupan. Mereka bertumbuh menjadi gereja, menjadi anak Tuhan, orang percaya yang hidupnya semakin hari serupa Kristus. Kuncinya apa? Mereka saling mengampuni, saling memaafkan, saling menerima. Ingat Bapak Ibu, pindah gereja bukan solusinya, bukan jalan keluarnya. Karena perintahnya Matius 6:15, mengampuni adalah perintah. Mengasihi adalah perintah. Kalau kita mengasihi, harus mengampuni, Bapak Ibu. Kita nggak bisa berkata mengasihi tapi nggak ada pengampunan. Karena mengasihi bicara pengampunan, pengampunan bicara mengasihi. Jadi kalau kita nggak mengampuni keluarga rohani kita yang melukai kita, Bapa di surga, kita berkata Matius 6:15, juga tidak mengampuni. Nah, kita melihat bagian terakhir Bapak Ibu. Betapa dahsyatnya gereja mula-mula ketika mereka hidup saling mengasihi, saling mengampuni. Kisah 4:47. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Wow! Nih, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau gereja GPKDI Desisi Taman Surya sebagai gereja lokal, sebagai keluarga rohani, hidup mempraktekkan firman, bertumbuh bersama, saling mengasihi, saling mengampuni. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Orang akan lihat bagaimana keluarga kita, kehidupan gereja lokal kita, keluarga rohani kita. Dan itu dampaknya luar biasa. Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan tiap-tiap hari, Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu. Bukan setahun sekali. Bukan sebulan sekali, tapi tiap-tiap hari ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bapak Ibu, kita perlu ingat pagi hari ini, kalau bicara gereja, itu bukan bicara program Bapak Ibu. Bicara gereja itu bicara hatinya Yesus. Bicara hati Yesus, bicara tentang jiwa-jiwa Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu pagi hari ini, kita perlu sadar bahwa kita perlu yang namanya gereja lokal. Kita perlu yang namanya keluarga rohani. Karena kita bertumbuh lewat keluarga rohani, lewat gereja lokal kita. Kita bertumbuh semakin kita serupa dengan Kristus. Ya. Nah, ini poin-poin penting Bapak Ibu yang kita perlu ingat. Mengasihi keluarga rohani gereja lokal. Jadi kalau bicara keluarga rohani itu bicara tentang gereja lokal. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Kenapa saudara orang pindah gereja? Karena nggak mengasihi keluarga rohaninya. Nggak mengasihi gereja lokal. Kenapa orang pindah gereja? Karena nggak bertumbuh. Kenapa nggak bertumbuh? Karena tidak ada dalam keluarga rohani. Jadi kalau kita berada dalam keluarga rohani, gereja lokal, saya percaya kita pasti bertumbuh. Karena gereja ada tempat keluarga rohani kita. Tempat kita bertumbuh bersama-sama untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana kita mempraktikkan kasih dalam gereja lokal, dalam keluarga rohani?
Kalau kita hanya sekedar kata-kata, pakai topeng, nggak bisa, saudara. Harus dibuka topeng kita. Ingat Bapak Ibu, manusia yang paling stres, paling capek adalah pakai topeng. Ya, kalau selama ini kita pura-pura mengasihi keluarga rohani kita, gereja lokal kita, mari buka topeng kita, buktikan dengan komitmen kita, kesungguhan kita, kecintaan kita kepada keluarga rohani kita, gereja lokal kita. Saya percaya Bapak Ibu kita pasti bertumbuh. Nah, ketika kita mempraktikkan kasih Bapak Ibu pasti ada konflik, ada salah paham. Ya, maksudnya baik, tujuannya baik, tapi how to-nya, caranya salah, jadi konflik Bapak Ibu. Mari belajar saling mengampuni, saling menerima. Saya percaya Bapak Ibu kita pasti bertumbuh bersama-sama. Ya. Mari pagi ini Bapak Ibu siapapun kita yang hari-hari ini hati kita sedang galau, sedang bingung, sedang cemas, sedang takut. Yuk Bapak Ibu kita pagi ini ambil sebuah komitmen untuk kita mengasihi, mencintai keluarga rohani kita, mencintai gereja lokal kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Kembali saya katakan pagi ini Bapak Ibu, di dalam dunia ini nggak ada gereja yang sempurna. Justru lewat gereja lokal, lewat keluarga rohani kita sama-sama bertumbuh, semakin menjadi pribadi yang serupa Kristus. Lewat apa? Saling mengasihi. Lewat apa? Saling mengampuni. Nah, lewat Zoom pagi hari ini, kalau saya dan istri keluarga, kalau ada kami berbuat yang mengecewakan Bapak Ibu, sengaja atau tidak, yang melukai, kami mohon maaf. Ya, karena kami pun jujur, biarpun kami pendeta, hamba Tuhan, pemimpin, kami manusia yang punya keterbatasan, punya kekurangan. Ya, pagi ini Bapak Ibu, kita datang ke Tuhan, mari kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Yuk, taruh kedua tanganmu di dada, datang sama Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, firman yang kami dengar, bukan sekedar kami dengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Kami mau ambil komitmen, kesungguhan, untuk kami mengasihi, mencintai keluarga rohani kami, mengasihi, mencintai gereja lokal kami apa adanya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Karena kami tahu keluarga rohani kami, gereja lokal kami, tempat kami bertumbuh menjadi pribadi yang semakin hari serupa dengan Kristus. Bagaimana kami mempraktekkan kasih, kami melakukan kasih, bagaimana kami saling belajar, mengampuni, menerima satu dengan lain Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, kami menjadi pribadi yang luar biasa. Dan kami percaya ketika kami hidup dalam praktek firman Allah, gereja lokal kami, keluarga rohani kami semakin hari maju berkembang. Dan tiap-tiap hari ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Bapa di surga. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada host Bapak Erik, saya mewakili seluruh jemaat GPKDI Desi Taman Surya mengucapkan turut berempati, turut kehilangan buat keluarga besar, ya, Bapak Pendeta Dwi Mariono, di mana papanya kemarin siang dipanggil pulang ke surga. Tuhan berkati semuanya. Shalom.